Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dio Arfian, NPM 244123030. Saya dari Prodi Akuntansi, kelas AKT 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam, mata kuliah pendidikan agama Islam. Next slide. Prinsip dan definisi dasar ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara holistik. Nah, jadi patokan untuk definisi dasar ekonomi Islam ialah Al-Quran dan hadis. Maka dari itu sedikit berbeda dengan ekonomi pada umumnya. Yang kedua ada prinsip utama, keadilan, kejujuran, kasih sayang, kebebasan ekonomi, dan penghapusan kemiskinan. Nah, jadi prinsip ekonomi Islam itu sama saja seperti ekonomi pada umumnya, yaitu sangat menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Next slide. Sejarah perkembangan ekonomi Islam. Nomor satu, awal sejarah ekonomi Islam tertanam pada Nabi Muhammad SAW. Nomor dua, masa kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah menyaksikan perkembangan ekonomi Islam yang pesat. Nomor tiga, ada ekonomi Islam modern muncul di abad ke-20 dengan munculnya lembaga keuangan syariah. Maka dari itu sekarang ada seperti jurusan ekonomi Islam dan ekonomi Islam syariah. Sistem ekonomi dalam Islam versus sistem kapitalis dan sosialis. Yang pertama, sistem kapitalis berbasis kepemilikan berpribadi, profit maximization, dan persaingan bebas. Nomor dua, ada sosialisme berbasis kepemilikan kolektif, distribusi kekayaan, dan kontrol pemerintah. Yang ketiga, ada ekonomi Islam berbasis nilai-nilai Islam, keadilan, dan kesejahteraan. Dari ketiga poin tersebut, kita dapat membandingkan antara apa sih bedanya kapitalis dan sosialisme dan ekonomi Islam itu. Next slide. Instrumen ekonomi Islam mencakup ada zakat, ada infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, zakat. Apa sih zakat itu? Baik, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk membantu fakir dan miskin. Nomor dua, ada infak. Pemberian harta secara sukarela untuk membantu sesama. Yang ketiga, ada sedekah, yaitu pemberian harta secara sukarela dengan niat untuk meraih pahala dari Allah. Yang ketiga ada wakaf, menyerahkan harta untuk kepentingan umat secara permanen. Dari keempat poin tersebut, Islam tidak pernah untuk apa ya? Islam tidak pernah untuk memaksakan hambanya untuk bersedekah, berzakat, dan berinfak. Baik. Peran perbankan syariah dalam perekonomian. Yang pertama, ada prinsip syariah berbasis pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan keadilan. Nomor dua, mendorong ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang ketiga, ada keuangan berkelanjutan. Membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Slide. Ekonomi produktif dan kewirausahaan berbasis syariah. Di sini ada gambar seperti piramid, yaitu piramid yang paling atas yaitu prinsip dasar adalah nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Piramid nomor 2 yaitu tujuan utama, membangun usaha yang bernilai tambah dan memberi manfaat. Piramid ketiga, pengembangan, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan. Next slide. Aplikasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga ada keuangan. Konsumsi adalah memilih produk halal yang bernilai tambah. Nomor dua ada investasi, memilih investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Yang ketiga ada keuangan, memilih layanan perbankan dan asuransi syariah. Tantangan dan peluang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kurangnya kesadaran. Masyarakat masih kurang memahami konsep ekonomi Islam. Nomor 2, tantangan infrastruktur. Perlu pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi Islam. Nomor 3, peluang besar. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Kesimpulan dan langkah-langkah Concord menuju ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, kita dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita ekonomi Islam kafah di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.